Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Sayyidi Syekh, Rasulullah bersabda kepada Sayyidi Syekh, ya Ahmadu, wahai Ahmad, innaman sabbaka walam yatub mata la yamutu illa kafiran wa in hajja wa jahadah. Wahai Ahmad, kata Rasulullah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, barang siapa mencaci maki kamu, jadi sabun artinya mencaci maki. Man sabbaka, barang siapa mencaci maki kamu, walam yatub, dan orang itu tidak segera bertaubat, la yamutu, tidak akan mati itu orang, illa kafiran, kecuali dia akan mati kafir. Wa in hajja wa jahada, walaupun sudah haji, walaupun berjihad, akan mati kafir. Kenapa? Ada rahasia besar pada diri Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi ini saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Ya, dulu sudah saya wanti-wanti, maksa minta baiat. Kemudian saya beritahu ini syaratnya, ini larangannya, jangan sampai berhenti tengah jalan. Ya, dia begitu himmah. Saya tanya ke teman-temannya, bagaimana orang ini? Memang senang dengan amalan-amalan, termasuk juga senang dengan para habaib. Bagus. Setelah ngambil Tijani, ya karena dia banyak akrab didatangi oleh seorang habib, kemudian ya akhirnya entah bagaimana berhenti dari thariqah Tijani. Subhanallah, musibahnya apa ya? Kata orang Jawa Timur, entek ngame. Tahu entek ngame? Ndak habis-habis. Belum selesai dapat lagi. Sampai yang kasihan keluarganya, anaknya mati, matanya ini sampai meledak. Dokter bingung. Anaknya mati dengan cara tidak wajar, istrinya mati dengan cara tidak wajar, dan sekarang dia la yamutu wa la yahya. Bahwa dia akan mati kafir, jelas dia sudah keluar dari Islam. Bukan hanya keluar dari Tijani, sudah keluar dari Islam, dan sempat masuk Hindu, sempat masuk Buddha. Ada orangnya masih sekarang, dan penyakitnya tidak usah diin. Pengusaha besar, penghasilannya miliaran, tapi sekarang habis untuk biaya pengobatan dirinya. Ini kalau keluar dari Tijani bahaya. Itu. Jadi walau hajja wa jahada, walaupun sudah haji. Qultu lahu ya Rasulullah, jadi saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal arifa billah Sayyidi Abdurrahman Asy-Syami dzakara, sesungguhnya seorang wali besar al-arif billah Sayyidi Abdurrahman Asy-Syami menjelaskan, annal hajja la yamutu ala su'il khatimah. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji itu intinya wukuf di Arafah. Jadi la yamutu ala su'il khatimah, dijamin tidak mati su'ul khatimah. Artinya orang itu pasti masih matinya husnul khatimah. Dan yang menyatakan begitu Nabi. Kemudian dijelaskan oleh para aulia. Dari mana aulia itu? Itu mendapatkan kabar dari Nabi. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak akan mati kafir, artinya pasti husnul khotimah, mati dalam Islam. Kemudian saya tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, seorang arif billah Sayyidi Abdurrahman Asy-Syami, asalnya dari Sam, dari Syria asalnya, menjelaskan orang yang melaksanakan ibadah haji pasti husnul khatimah dan tidak akan su'il khatimah. Qala li, kemudian Rasulullah menyatakan kepadaku, qala li Sayyidul Wujud
sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kepadaku, ya Ahmad, wahai Ahmad, man sabbaka walam yatub mata kafiran walau hajja wa jahada. Yang pertama Nabi menyatakan la yamutu illa kafiran, tidak akan mati kecuali dalam kondisi kafir. Setelah saya bertanya lagi, kok ada yang menyatakan begini, bagaimana ini ya Rasulullah? Dipertegas oleh Rasulullah dengan perkataan, ya, dengan sabdanya, man sabbaka walam yatub, orang yang mencaci kamu dan dia tidak bertaubat, mata fi'il madhi. Fi'il madhi disempel pasti, bukan akan, pasti. Itu mata kafiran, pasti mati kafir. Walau haji wa jahada, walaupun pernah haji dan berjihad di jalan Allah. Kenapa? Para aulia, makanya Ikhwan Tijani walaupun sudah Tijani dan dapat domanat yang banyak, tidak boleh su'ul adab dengan wali manapun. Kita wajib hormat dengan wali itu, dan wajib hormat pada thariqah wali itu. Artinya thariqah mereka tidak boleh kita kecilkan. Kenapa? Thariqah mereka itu jalan menuju Allah dan juga berasal dari Rasulullah. Cuma martabatnya berbeda. Kita yang diberi ibaratnya jualan kecap nomor 1 bukan berarti mencaci maki kecap lain. Kita bilang kecap kita nomor 1, tapi juga jangan sampai kalau kecap yang lain itu begini-begini, tidak boleh menjelek-jelekan. Jadi saya menjelaskan ini semata-mata agar tahu ikhwan dengan kedudukan yang kita amalkan ini, bukan untuk sombong kepada thariqah lain. Itu kenapa dalam hadis qudsi Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti aku, kata Allah. Bagaimana menyakiti Allah? Menyakiti wali. Jadi menyakiti wali manapun menyakiti Allah. Maka aku umumkan perang dengan orang itu. Jadi perangnya Allah, ya, kalau masih ringan, ya, yang rusak ekonominya. Lebih beratnya lagi, rusak akhlak keluarganya. Puncaknya rusak imannya. Ini yang paling kita takuti. Jadi para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah menyatakan, man sabbaka walam yatub mata kafiran walau hajja wa jahada. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, juga Rasulullah menyatakan, ya Ahmad, wahai Ahmad, kullu man safi halakika, barang siapa kalau ada orang itu sa'a, ya, sa'a ini berjalan cepat, fi halakika, dalam mencelakakan kamu. Artinya kalau ada orang berusaha mencelakakan Sayyidina Syekh radhiyallahu an, fa ana ghadbanun alaih, yang marah besar itu langsung Kanjeng Nabi. Lalu kalau sudah dimarahi Kanjeng Nabi gimana? Tidak akan ada keberuntungan sedikit pun pada orang itu dunia akhirat.